Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.2A6 demonstrasi kontekstual modul 2.2 kompetensi sosial emosional. Perkenalkan, saya Itis Irawati SPD dari TKIT Asal 5 CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Terima kasih selalu saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Afrianton Ribut Nugroho, dan juga Bapak Pengajar Praktik, Bapak Catur Wahyudi yang tiada henti membimbing saya sampai ke titik ini. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membuat RPP sosial emosional yang disesuaikan dengan jenjang yang saya ampuh, yaitu Taman Kanak-kanak. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial emosional sebagai modal untuk berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, PSE merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang akan mengantarkan mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Kompetensi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua murid. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka dapat melakukan pengelolaan diri atau self-management. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain atau social awareness. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Pada video kali ini, saya juga akan menyampaikan tentang mindfulness atau kesadaran penuh. Menurut Kabat-Zinn pada Hawkins halaman 15 diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Saya juga akan menyampaikan tentang manajemen diri. Manajemen diri ini adalah mengelola emosi dan melatih fokus. Merupakan kemampuan dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan, dan kita harus bertindak dan bersikap ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru dengan mengelola waktu dengan baik dan bersikap positif dalam setiap tindakan. Merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan memunculkan empati pada orang lain berdasarkan berbagai perbedaan, baik itu budaya maupun latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, kesadaran sosial dapat juga diartikan bagaimana kita merasakan secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dihadapi seperti sedih, kecewa, dan bahagia. Kita juga belajar tentang teknik stop. Stop merupakan teknik berhenti pada apa yang sedang dilakukan. Berhenti sejenak dan mengambil momen yang penting untuk menyegarkan kembali pikiran dan perasaan kita yang lelah. Ada keterkaitan antara teknik stop dengan mindfulness. Mindfulness merupakan kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada saat kondisi sekarang dilandasi oleh rasa ingin tahu dan kebaikan. Untuk melatih mindfulness, kita juga perlu mempelajari teknik stop.
tentang pengelolaan diri dengan teknik stop. Stop yang berarti S, stop, berhenti terhadap apa yang dilakukan, jeda sejenak. Kemudian take a breath, tarik nafas yang dalam dan rasakan udara yang keluar dan masuk. Dapat dilakukan 2-3 kali sehingga kita dapat fokus kembali. Kemudian yang ketiga adalah observe. Amatilah apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Kemudian yang terakhir, proceed. Lakukan kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan dengan kegiatan selanjutnya. Dalam membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, sangat dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan dalam mengevaluasi setiap permasalahan dengan melatih kesadaran penuh melalui kerangka Push. Berikut adalah RPP Sosial Emosional Taman Kanak-kanak kelompok B yang sudah saya susun. Berikut adalah penilaian yang akan saya laksanakan. Untuk penilaian sikap, anak dapat berdoa dengan sikap yang benar dan anak dapat mengikuti kegiatan dengan tertib. Untuk aspek pengetahuan, anak dapat mengenal macam-macam rasa dengan tepat dan anak dapat mengenal panca indera dan kegunaannya dengan tepat. Untuk keterampilan, anak dapat membuat topeng ekspresi emosi dengan rapi. Anekdot di TKID Asal 5. Saya juga menggunakan penilaian hasil karya anak. Hasil karya anak ini akan saya observasi untuk melihat ketercapaian dari masing-masing anak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.